Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Pemirsa, Anda telah menyaksikan satu profil dari Scientist Home Indonesia. Setelah tadi kita membahas tentang kolesterol yang tinggi dan juga syaraf kejepit bersama Dr. Umia El Tobing. Sekarang saatnya Ibu Lili akan menjelaskan kepada Anda tentang cara metode pengobatan kolesterol tinggi dan juga bagaimana cara penanganan syaraf kejepit di Scientist Home Indonesia. Ya, Bu Lili, produk untuk Scientist Home Indonesia bagi mereka yang terkena kolesterol tinggi apa, Bu? Ya, kita ada yang namanya kril-lecitin, ya. Itu merupakan minyak yang kita ambil dari krill crustacea, yaitu dari keluarga udang-udangan, yaitu udang dari laut dalam. Dia mengandung omega 3, asam lemak omega 3, mengandung astaxanthin karotenoid, mengandung fosfolipid, dan dia mengandung kolin. Jadi kita tahu bahwa asam lemak omega 3 itu diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi memang diperlukan dari luar. Jadi dari makanan. Nah, kemudian ada astaxanthin karotenoid, itu merupakan antioksidan yang sangat-sangat kuat, ya. Jadi dia bisa untuk menangkal radikal bebas dan untuk reaksi-reaksi peradangan. Astaxanthin inilah yang akan memberikan warna merah pada produk krill-lecitin kita ini. Jadi krill-lecitin kita ini dia berupa cairan, ya. Jadi cairan berwarna merah. Nah, warna merahnya itu bukan dari zat pewarna, tetapi merupakan warna dari astaxanthin. Seperti itu. Boleh lihat bentuk Ibu, krill-lecitin seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini, kita kemas dalam botol. Jadi cairan sehari cukup 1 kali saja, 20 tetes. Nanti boleh langsung ditetes ke dalam sendok, kemudian langsung diminum, atau diteteskan ke dalam sup atau ke dalam salad, seperti itu. Nah, Bu Lili, ini kan krill-lecitin lebih ke arah untuk solusi untuk kolesterol tinggi, Bu Lili, ya? Iya, betul. Tapi di dalamnya juga ada yang namanya kolin, itu juga dia bisa untuk menurunkan kadar lemak pada hati. Jadi pada hati yang mengalami terbungkus oleh lemak, ya, yang kita sebut dengan fatty liver, itu juga bisa mengkonsumsi krill-lecitin kita ini. Luar biasa sekali, Bu Lili. Lalu untuk produk dari Scientist Home Indonesia untuk syaraf kejepit apa ada yang lain, Bu? Ya, kita biasanya berikan gelatin hidrolisat, ya. Jadi biasanya syaraf kejepit itu kan seperti tadi Dr. Umia mungkin sudah bicarakan, ya, penyebabnya itu bisa karena kerusakan dari jaringan tulang rawannya, atau adanya pembentukan tulang baru pada ruas tulang belakang. Nah, itu dengan gelatin hidrolisat akan kita perbaiki problemnya di situ. Jadi seperti ini, ya, kita packing kemasan seperti saset, jadi lebih mudah untuk mengkonsumsinya. Sehari cukup 1 kali saja. Pagi hari kita sarankan untuk minumnya 1 saset, dilarutkan dalam 1 gelas air hangat. Oh, suci Mingqiao, jadi 1 hari hanya 1 aja, Bu, ya? Betul. Jadi dengan air hangat diaduk langsung diminum. Dalam keadaan perut kosong atau perut yang sudah isi? Tergantung. Kalau misalnya pasiennya ada sakit mah, itu kita sarankan sesudah makan. Tapi kalau misalnya tidak, sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Baik, untuk gelatin hidrolisat sebenarnya komposisi yang terkandung ini apa sih? Untuk gelatin hidrolisat itu dalam 1 sasetnya terdiri dari gelatin hidrolisat sebesar 10 gram, kemudian ada asam lemak setiletit itu 800 mg. Jadi asam lemak setiletit itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi selain gelatinnya dia untuk memperbaiki jaringan tulang rawan yang mengalami kerusakan, asam lemak setiletitnya itu untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul. Fungsi gelatin yang ada dalam gelatin hidrolisat dengan gelatin yang ada di sapi, Bu, sebenarnya apakah ada perbedaan? Sama, karena kita sebenarnya bahannya sapi, ya. Cuman kalau gelatin langsung yang kita makan misalnya dari kulit sapi, itu bermolekul besar. Jadi penyerapan di usus itu belum tentu bisa baik. Sedangkan ini kan sudah melalui proses. Jadi
ukurannya itu sudah sangat-sangat kecil sekali sehingga dia cepat terserap oleh usus. Dari penelitian yang ada, 6 jam sesudah mengkonsumsi gelatin hidrolisat ini 90% itu sudah bisa terserap oleh usus. 90% ya. Betul. Dari penelitian yang ada sebenarnya kalau kita bicara riset Bu ya, apa riset yang menunjukkan dari kecanggihan ataupun fungsinya dari gelatin hidrolisat ini? Ya, jadi pada November 2002 itu di Amerika Serikat itu yaitu di satu universitas di Washington DC, mereka melakukan penelitian apa sih jaringan tulang rawan itu terdiri dari apa sih gitu ya. Nah, mereka menemukan bahwa jaringan tulang rawan itu terdiri dari berbagai macam kolagen. Jadi kolagen itu tipenya banyak sekali, tapi yang paling dominan adalah tipe 1 dan tipe 2. Nah, dari situ mereka berpikir lagi apa saja yang bisa merangsang pembentukan kolagen tipe 2 ini. Nah, tahun 2003 Maret itu penelitian menunjukkan bahwa gelatin hidrolisat ini yang bisa merangsang kolagen tipe 2, pembentukan kolagen tipe 2 sehingga sel-sel dari tulang rawan yang mengalami kerusakan itu bisa kita perbaiki. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili. Ini satu produk yang sangat luar biasa Bu Lili. Gelatin hidrolisat dan juga krill lecithin. Bu Dokter, saya pengen tahu lebih banyak Bu mengenai pasien-pasien Ibu yang telah mengkonsumsi gelatin hidrolisat dan juga krill lecithin. Efeknya bagaimana Bu? Ya. Pertama, dengan krill lecithin ini. Dengan krill lecithin kita dapat melihat bahwa pasien-pasien yang tadinya kolesterolnya tinggi dengan pemeriksaan di laboratorium kita sendiri, akhirnya dalam 1 bulan dia sudah mulai normal dan kembali, biarpun ini dikonsumsi dia tidak akan turun terus, namun dia bertahan dalam taraf normal itu. Dan di samping itu juga ada beberapa pasien yang sudah kita rawat dengan krill lecithin untuk diagnosa fatty liver. Itu pembungkusan lemak dengan liver yang dibungkus oleh lemak itu. Nah, sesudah diperiksa kembali, nanti dia akan berkurang. Akhirnya fatty liver itu tidak ada lagi. Demikian juga dengan gelatin hidrolisat. Dalam 1 tahun untuk beberapa orang pasien yang sudah mengkonsumsi, yang tadinya memang mereka itu datang dengan keluhan, tidak bisa jalan atau berubah bentuk pelan-pelan dalam 1 tahun, tapinya tidak tiba-tiba berubah, sudah bisa jalan, sudah bisa tidak lagi mengeluhkan apa yang tadinya mereka keluhkan sebelum mengkonsumsi gelatin. Jadi dengan kata lain, satu-satunya memang jalan keluar dari apa yang tadi kita sudah uraikan, ada terapi A, B, C, dan seterusnya itu, gelatin adalah jawaban yang memang merupakan pilihan terakhir untuk dapat menuntaskan keluhan-keluhan tulang dan sendi. Baik, begitu. Luar biasa produk pemirsa bagi Anda yang punya keluhan di apa yang disampaikan oleh Dr. Umi Eltobing, tentunya produk ini sangat cocok untuk Anda, krill lecithin dan juga gelatin hidrolisat. Ya, Bu Lili, kalau pemirsa ingin tahu mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu Bu Lili ya, tentunya kita akan bahas nanti Bu setelah ini Bu ya. Dan pemirsa, metode pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi dan penelitian ilmiah terbaru membuktikan bahwa kita dapat menjalani pengobatan yang baik sehingga kita dapat memahami tentang kondisi kesehatan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Pastikan setelah ini kita akan berbincang lebih seru lagi dan juga informasi yang lebih detail lagi bersama Dr. Umi Eltobing dan juga Ibu Lili yang kita akan bahas apa saja yang ada di Scientist Home Indonesia untuk kesehatan. Tetap di SHI Talk. Susah untuk mencapai intake yang sesuai karena asupan makanannya yang tidak mencukupi seperti itu. Jadi cukup bervariasi, nanti juga akan datang produk yang terbaik.